Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Salah kau kok jangan ibu kan. Oh, nak bawa kampung lah, jemput orang. Nak bawa kampung ni. Dah bawa kampung kan kau nyan. Malam itu Minggu dini hari, 24 Mei 2026. Suasana lantai 7 Hotel Ayani Banda Aceh terlihat tenang. Koridor hotel juga lenggang ketika sejumlah petugas operasi terpadu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau WH Kota Banda Aceh bergerak menuju kamar 708. Saat itu, jarum jam menunjukkan pukul 00:15 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa saat kemudian, petugas mengamankan seorang pria berinisial YS alias Pale alias Hammer dan seorang perempuan berinisial ND dari dalam kamar tersebut. Keduanya diduga bukan pasangan sah dan selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP WH untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran kanun jinayat tentang khalwat. Pada awalnya, perkara itu tampak seperti kasus rutin yang kerap ditangani aparat penegak syariat. Namun situasi berubah ketika identitas YS mulai menjadi perbincangan publik. Pria itu disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan karena diduga merupakan salah satu ajudan Ketua DPR Aceh yaitu Julfadli alias Abang Samalanga. Perhatian masyarakat kemudian tidak lagi semata tertuju pada dugaan khalwat. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya ketika perkara yang sama menyentuh orang yang dianggap dekat dengan elit politik. Beberapa hari setelah diamankan, YS dan ND memperoleh penangguhan penahanan. Keputusan itu sempat memicu spekulasi bahwa perkara akan berhenti di tengah jalan. Namun, Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal dengan tegas mengatakan penangguhan penahanan bukanlah perhentian perkara. Pernyataan serupa juga disampaikan Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Damal. Menurut Iliza, proses hukum terhadap kedua terperiksa tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam kanun jinayat. Salah kau jangan ibu kan. Oh, nak bawa kampung lah, jemput orang. Nak bawa kampung ni. Dah bawa kampung kan kau nyan. 5 bulan ni. 50 Maduri. Nak bawa kampung, Korea. Makanya kena lintu. Tengah gugat kan kau cerai. Nak kena lah baju. Beda anak. Bawa buku dengan bawa DP beda. Ni kan, ada juzurat. Berapa pengacara? Kan. Pucit, mana cara bantu bagi bantap tambang orang tak bantu langgama? Mana pakai apa? Tak cok kamar tabuh dua. Kan, kan? Kau kan na inongo. Gimana cara yang anak ni tak apa tanya tabuh kamar dalam hotel. Kau yang betul ni berapa? Betul. Nak ragam anak ni tak apa. Tapi kan kalau ada konzina, khalwat harus cambuk. Kau urusan lagi harus urusan proses hukum kan tetap berjalan harus cambuk. Pegah nampu je balun. Tapi kalau Allah ke depan, kerja apa Pak nak kerja? Ya, dia banyak buku yang Oh, bukan je. Anak kerja tu tak apa. Sayang cik kah lagi yo. Ibunya dengan proses ni. Nak kerja ngoragam. Ni kan tambah presiden buruk nya mantalin tu. Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai dugaan adanya perlakuan khusus terhadap YS dan ND. Jika nantinya unsur jarimah khalwat terbukti dalam proses hukum, maka keduanya tetap berpotensi dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, termasuk hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perkembangan terbaru justru menghadirkan persoalan lain. Berdasarkan dokumen yang diperoleh media ini, Kepala Satpol PP WH Banda Aceh pada 1 Juni 2026 telah mengirim surat resmi kepada Z, penjamin kedua terperiksa.
Dalam surat itu, Z diminta menghadirkan kembali YS dan ND untuk kepentingan penyidikan paling lambat pada hari yang sama pukul 14. Surat tersebut dikeluarkan karena sebelumnya Z telah memberikan jaminan tertulis bahwa dirinya akan mengawasi kedua terperiksa, mencegah mereka melarikan diri, serta menghadirkan keduanya setiap kali diperlukan penyidik. Namun hingga kini YS dan ND belum memenuhi panggilan tersebut. Sumber media modusaceh.co di lingkungan Satpol PPWH Banda Aceh menyebut kedua terperiksa diduga telah meninggalkan Banda Aceh. Informasi mengenai keberadaan mereka masih simpang siur. Ada yang menyebut keduanya berada di Medan atau Jakarta. Bahkan berkembang pula dugaan bahwa YS telah menyeberang ke negeri jiran Malaysia. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi mengenai lokasi keduanya. Namun yang pasti, ketidakhadiran YS dan ND mulai memunculkan dugaan bahwa keduanya sengaja menghindari proses hukum. Sebab hingga kini penyidik masih menunggu kedatangan mereka untuk melanjutkan pemeriksaan. Jika 3 kali pemanggilan tidak dipenuhi, maka kami akan melakukan langkah hukum berikutnya, termasuk memasukkan yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Begitu kata sumber di lingkungan Satpol PP dan WH Banda Aceh. Situasi ini membuat sorotan publik bergeser. Jika sebelumnya perhatian tertuju pada dugaan khalwat yang menjerat YS dan ND, kini perhatian mengarah pada komitmen penegakan hukum terhadap mereka yang telah memperoleh penangguhan penahanan. Sebab dalam surat jaminan yang ditandatangani penjamin, terdapat komitmen jelas bahwa kedua terperiksa tidak akan melarikan diri dan akan hadir setiap kali dipanggil penyidik. Tapi kini komitmen itu sedang diuji. Apabila benar YS dan ND telah meninggalkan kota Banda Aceh atau sengaja menghindari panggilan penyidik, maka perkara ini tidak lagi hanya menjadi ujian bagi kedua terperiksa. Kasus ini juga menjadi ujian bagi kredibilitas sistem penjaminan dan konsistensi aparat dalam menegakkan kanun tanpa pandang bulu. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan sekedar nasib hukum YS dan ND, yang sedang diuji adalah kepercayaan publik bahwa hukum tetap berjalan. Bahkan ketika perkara menyentuh orang-orang yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan. Salah satunya Pale atau Hammer, sang ajudan Ketua DPR Aceh Julfadli alias Abang Samalanga. Begitu istimewakah dia? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.